Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asluddin wa Aslus Sunnah wa Itiqaduddin. Sekarang di 32 ya. Baca betul Fikar. Khawarij ini adalah kelompok sesat yang pertama kali muncul di tengah para sahabat. Bibitnya sudah mulai ada di zaman Rasulullah. Kala Rasulullah membagi sedekah, membagi ghanimah gitu. Kemudian ada satu orang yang berkata, "I'dil ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad. Lantas Rasulullah berkata, kalau aku enggak berlaku adil, siapa yang berlaku adil lagi? Akhirnya orang itu pergi. Kemudian Rasulullah nyuruh untuk dikejar gitu. Karena akan keluar dari orang itu orang-orang yang murraq. Murraq ini maknanya adalah kharij, keluar dari ketaatan. Nah, kemudian berkembang bibit Khawarij ini di zaman Utsman bin Affan, yang mereka menuduh Utsman nepotisme. Akhirnya mengepung rumah Utsman berhari-hari, kemudian membunuh Utsman di saat Utsman membaca Al-Quran, di saat Utsman berpuasa. Kemudian tambah besar lagi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka tinggal di daerah yang namanya apa? Haruriyah. Di daerah dekat Irak sana. Tak kala ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Ma balul haidi taqdis sauma wala taqdis salata?" Perempuan ini bertanya kepada Aisyah. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa wanita haid mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Ini kan yang diajarkan Islam bahwa apa? Wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Perempuan ini bertanya, kenapa? Lantas Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu orang Khawarij? Karena orang Khawarij itu Pak, di antara pendapatnya, wanita yang haid itu wajib mengkodok puasa dan sholatnya. Kalau dia 7 hari haid, maka 7 hari dia nanti apa? Mengkodok sholat. Nah, jadi akidah Khawarij ini akidah yang sangat sesat. Awal berkembangnya karena menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa Ali berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian mereka berdalil dengan apa? Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dengan dalil di surah Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Jadi mulai dari RT sampai presiden di negara kita ini dikafirkan sama mereka. Kenapa Pak? Karena negara kita hukumnya itu pakai KUHP. Apa? Panjangannya Bimron KUHP? Apa KUHP kepanjangannya? Kitab Hukum Undang-Undang dan Perdata ya. Dan ini buatan Belanda, dibuat oleh manusia. Nah, padahal orang yang berhukum dengan hukum Islam selain Islam itu perlu diperinci. Enggak semuanya apa? Kafir. Kalau dia menganggap bahwa hukum selain Islam itu lebih utama daripada hukum Islam, Muslim.
Diam. Menganggap bahwa hukum selain Islam itu lebih utama, maka ini apa? Kekafiran. Atau menganggap sama saja, oh ini enggak ada masalah, sama aja, ini juga kekafiran. Kalau dia menganggap bahwa hukum Islam lebih utama, hukum tauhid ini karena enggak ada jalan saja, karena negara kita menggunakan hukum ini, maka orang ini tidak dikafirkan. Karena kata kafir di dalam surah Al-Maidah itu, kata Ibnu Mas'ud, kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama. Sebagaimana Rasulullah pernah menceritakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Lantas ada seorang wanita bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurnal ashirah. Mereka itu kufur terhadap suami. Kenapa kufur kepada suami? Tak kala suaminya dia lihat satu keburukan, maka setahun kebaikan, 2 tahun kebaikan semuanya habis, terhapus dengan satu keburukan suami. Ini adalah sifat wanita. Paham? Langsung dia mengatakan apa? Dega gawita madeceng. Enggak ada istilahnya apa yang baik yang aku lihat pada suamiku. Padahal baru satu kesalahannya. Mungkin karena apa? Lupa dibelikan bakso. Lupa dibelikan apa? Coto Makassar. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak tertutupi semua. Ini apa? Kufrul ashir. Kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, di antara akidah Khawarij lagi adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Di antara akidahnya lagi menganggap bahwa iman itu adalah satu kesatuan. Ini iman ini kayak tiang ini atau kayak batang pohon. Jika tumbang selesai, orang itu terjatuh apa? Pada kekufuran. Maka mereka bawa semua ayat-ayat yang menafikan iman itu adalah nafyu seluruhnya. Bukan nafyu kamal. La yu'minu semuanya apa? Menyebabkan kekafiran. Di antara akidah Khawarij lagi menganggap bolehnya keluar dari ketaatan terhadap imam yang zalim. Makanya Pak orang-orang Khawarij itu nggak mau taat sama Jokowi, Pak Jokowi, nggak mau taat sama Gus Dur, nggak mau taat sama pemimpin. Kenapa? Karena mereka memang akidahnya boleh keluar mencabut ketaatan dari pemimpin yang mereka tuduh berbuat kezaliman. Nah, baca betul pikir. ومن زعم أن القرآن مخلوق وهو كافر كفرا ينفر عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. Nah, ini di antara akidah sebagian ahlu sunnah wal jamaah yang menganggap bahwa orang-orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, ini adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Kenapa Pak? Karena Al-Quran itu kan adalah kalamullah, firman Allah. Kalau dikatakan sebagai makhluk berarti bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dia sama dengan karpet, sama dengan tiang, sama dengan tembok. Kalau apa? Dikatakan makhluk. Ini adalah akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah masih menganggap bahwa Al-Quran itu tidak makhluk, cuma ibaratun an kalamillah. Ini bedanya. Kalau Asy'ariyah mengatakan ibaratun an kalamillah, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia ungkapan Jibril. Apa kira-kira ini sama dengan apa ini? Nggak berani mengatakan langsung kayak si Mu'tazilah atau Jahmiyah yang jentel gitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Tapi kalau Mu'tazilah, Asy'ariyah berkata
Al-Quran adalah ghairu makhluk tapi ibaratun an kalamillah. Ungkapan Jibril alaihi salam. Sama saja kan? Sama saja, ini juga makhluk. Jibril itu kan adalah makhluk. Ungkapannya dia adalah makhluk. Jadi ada sebagian Ahlussunnah mengatakan bahwa orang yang berpendapat seperti ini, mereka adalah kafirun kufron yang kilu anil millah, keluar dari agama. Wa man syakka fi kufrihi, barang siapa yang ragu terhadap kekafirannya, mimman yafhamu fahuwa kafirun, dari orang yang paham, maka dia juga ikut kafir. Jadi fitnah khalqul Quran, fitnah khalqul Quran ini terjadi di abad kedua Hijriah, di zaman Imam Ahmad, di mana pemimpin pada waktu itu, penasehatnya, pendukungnya adalah dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah yang menyusupkan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk, sehingga dipaksa semua manusia berakidah seperti ini, Pak, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sampai ulama-ulama itu diuji juga. Siapa yang nggak mau ini harus dibunuh, minimal dipenjara. Kayak Imam Ahmad dipenjara puluhan tahun demi mempertahankan akidahnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kalau Imam Syafi'i melakukan hilah. Apa hilah yang dilakukan Imam Syafi'i? Dia angkat tangannya, gini Pak. Terus dia bilang Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Benar? Ya benar. Yang dia inginkan adalah tangannya. Bukan apa? Bukan Al-Qurannya, bukan. Akhirnya dia lolos. Tapi alhamdulillah ujian itu nggak ada di zaman kita. Nggak ada di zaman kita. Sehingga nggak perlu ditanya kepada orang-orang, kamu yakin nggak Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Nggak penting. Kenapa? Karena tidak muncul fitnah itu. Sekarang fitnah apa? Fitnah capres dan cawapres ya. 01 atau 02. Yang terpenting jangan pilih 2. Harus pilih 1, Pak Abu Kembar. Harus pilih 1, nggak boleh pilih 2 atau pilih 3. Benar Abu Dzulfikar? Kalau pilih 2 atau pilih 3 salah. Dianggap apa? Kertasnya batal. Harus pilih 1. Iya. Baca Pak Imam. Wa man syakka makhlukun wa man syakka fi kalamillah, barang siapa yang ragu tentang firman Allah, fawaqafa fihi syak. Ini permasalahan waqfiyah. Waqfiyah itu Pak, ketika orang ditanya Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dia diam. Ini namanya apa? Waqfiyah. Waqaf, dia berdiam. Nggak memilih itu, nggak memilih ini. Nah kalau di zaman itu, maka orang yang diam dianggap seperti Jahmiyah. Orang yang diam ketika ditanya itu disamakan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini. Kenapa? Karena kalau dia diam menunjukkan dia ragu.
menunjukkan dia lebih condong kepada yang menyebar, yang tersebar, yang lagi tren, yang lagi masyhur. Yaqulu, dia berkata, la adri, aku nggak tahu. Padahal lagi masyhur ini. Apa nih, pura-pura atau bagaimana kamu nggak tahu? Beda kalau memang orang jahil, nggak paham, orang awam, nggak usah diuji dengan permasalahan ini. Makhlukun am ghairu makhluk. Makhluk atau bukan makhluk, fahuwa jahmiyun. Dia adalah pengikut Jaham bin Safwan. Wa man waqafa fil Qur'an, siapa yang diam dalam permasalahan Al-Quran karena jahil, digagai nggak ada ilmunya, maka diajari terlebih dahulu. Kalau sudah diajarin masih juga nggak mau ngikutin, maka barulah buddi'ah, dia dianggap pelaku bid'ah. Walam yukaffar, dan tidak dikafirkan. Baca Abu Imran. Ini permasalahan tentang lafzi bil Quran. Saya perhatikan dulu ini ya, lafzi bil Quran. Atau istilah lainnya adalah talaffuz bil Quran. Bacaanku terhadap Al-Quran. Ini makhluk atau bukan makhluk? Maka orang yang mengungkapkan ini, Pak, saya katakan, Abu Imran, bacaanku terhadap Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Kalau Abu Imran mengatakan bahwa bukan makhluk, berarti apa? Kholik kan? Kalau Anda mengatakan makhluk, berarti apa? Ini Jahmiyah. Maka pertanyaan ini butuh perincian. Apa perinciannya? Apa yang kamu inginkan? Lafadzkah atau kamalfud? Suarakah atau yang disuarakan? Contoh, kalau saya ngaji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Saya ngaji nih, Pak. Ini kan ada suara, ada yang disuarakan. Paham? Kalau yang saya maksud adalah suara, maka itu adalah makhluk karena suara saya. Tapi kalau yang disuarakan, yang dibaca, maka ini adalah kalamullah. Fitnah ini, lafzul Quran ini atau talaffuz bil Quran ini terkena pada Imam Bukhari. Yang dia pulang dari mengembara belajar ya, sampai 1000 ulama yang dia tuntut ilmunya, dia ambil ilmunya. Ketika pulang di kampungnya, Pak, pulang di kampungnya, orang berbondong-bondong datang ke rumahnya belajar. Ada yang sampai manjat rumahnya, ada yang sampai manjat tiang-tiang tiang-tiang pohon. Saking ingin belajar sama Imam Bukhari. Tapi guru mereka ini sudah berpesan, jangan kamu uji Imam Bukhari dengan apa? Dengan permasalahan talaffuz bil Quran. Ini pesan mereka. Ternyata ada juga murid yang ngeyel, nanya ke Imam Bukhari tentang apa? Talaffuz bil Quran ini. Apa jawaban Imam Bukhari? Imam Bukhari berkata, talaffuz bil Quran adalah makhluk. La ilaha illallah. Akhirnya seluruh penuntut ilmu selesai, nggak ada yang mau belajar lagi sama Imam Bukhari, karena Imam Bukhari ditahdzir langsung sama gurunya, dianggap dia adalah Jahmiyah. Kemudian hanya satu saja yang mau belajar sama Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim. Tapi Imam Muslim ini pun nggak mau meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Muslimnya. Nggak ada satu hadis pun riwayat haddasani Muhammad bin Ismail, nggak ada. Karena menjaga. Ini fitnah terjadi di Imam Bukhari. Setelah itu dia mengasingkan diri lagi di suatu daerah, di mana pemerintah di situ meminta Imam Bukhari agar anaknya ini istilahnya dileskan. Diajarin langsung datang ke rumah raja tersebut. Imam Bukhari pun nggak mau. Akhirnya apa? Dia ditahdzir lagi. Sehingga mati, tidak ada yang mau belajar sama dia. Ini ujian yang menimpa Imam Bukhari.
Sampai dia dia sebutkan kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu apa yang saya inginkan dari talaffuz bil Quran. Yang saya inginkan itu adalah suara, bukan malfuz, bukan yang dilafadzkan. Jadi makna dari talaffuz atau lafzi bil Quran itu perlu diperinci. Kalau suara berarti makhluk. Kalau malfud yang disuarakan, yang dibaca, ini adalah kalamullah. Nah, baca Bimran. Qala Abu Muhammad sami'tu Nabi sallallahu alaihi yaqulu alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli asari. Nah, qala Abu Muhammad sabi'tu abi yaqulu. Abu Muhammad ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar bapakku Abu Hatim Ar-Razi berkata, alamatu ahlil bid'ah, ciri pelaku bid'ah adalah al-waqi'atu fi ahlil asar. Sangat benci, sangat memusuhi ahlil asar. Ahlil asar itu orang-orang yang berusaha mengikuti asar tabi'in, asar ulama, asar a'imah dan seterusnya. Karena asar itu lebih luas daripada hadis atau sunnah. Karena asar apa yang disandarkan kepada Nabi, sahabat tabi'in dan a'imah. Itu ciri ahlul bid'ah. Dia benci betul sama ahlul asar. Orang-orang yang mengikuti salafus soleh. Orang-orang terdahulu. Jadi rata-rata yang sekarang aja seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Khawarij, mereka itu menyerang dakwah-dakwah ahli sunnah, dakwah-dakwah salafi yang mereka tuduh Wahabi, ini yang diserang. Kenapa nggak diserang seperti Abdus Somad gitu, seperti Buya Yahya yang lebih rusak akidahnya daripada ulama-ulama salafi atau ustadz-ustadz salafi. Kenapa kira-kira? Karena memang bibitnya sudah ada sejak dahulu. Mereka tidak suka dengan dakwah sunnah, tidak suka dengan dakwah salafi yang mereka menisbahkan kepada orang-orang salafus soleh terdahulu. Jadi jangan heran kok mereka menyerangnya ini, meskipun mereka itu mengatakan aku dulu memang mantan. Aku tidak seperti yang dulu lagi. Kenapa kita yang diserang? Karena memang sudah ada turunannya. Terus jadi di antara ciri zindik, orang-orang zindik, mereka menamakan ahlul asar dengan hasywiyah, menginginkan membatalkan asar. Mereka tidak senang dengan asarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Dad. Wa alamatu al-jahmiyah tasmiyatu ahli sunnati musyabbihah. Di antara ciri Jahmiyah menamakan ahlu sunnah dengan musyabbihah. Kenapa ini Pak? Karena mereka menganggap bahwa semua yang menetapkan sifat itu adalah musyabbihah, serupa dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Paham? Ini. Jadi orang-orang yang menetapkan nama, sifat Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan musyabbiha oleh Jahmiyah. Karena mereka enggak mau menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilakopi dengan lakop-lakop yang membuat orang itu jauh. Paham? Sama dengan Dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu Pak menamakan kita dengan mujassimah. Orang-orang yang mengatakan Allah punya jisim. Padahal kita nggak ada sama sekali menganggap bahwa Allah itu berjisim.
Paham? Jadi mereka aja yang menghadirkan apa? Kata-kata jism. Sehingga apa? Sehingga menuduh kita menetapkan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ayat baca. Mujbirah. Dan alamat Qadariyah menamakan ahlu sunnah dengan mujbirah. Jadi Jabariyah dengan Qadariyah ini berkebalikan. Kalau Jabariyah tidak menetapkan masyiah bagi manusia, bahwa manusia itu seperti robot, seperti bulu yang terbang di udara, kemana angin bertiup, ke sana dia terbang. Paham? Kalau Qadariyah menafikan apa? Khalqu. Manusia tidak punya Allah tidak ikut campur dalam perbuatan manusia. Menetapkan apa? Khalqu itu milik manusia. Sehingga kalau yang tidak sependapat dengan mereka mengatakan apa? Oh, ini Jabariyah ini. Ini orang-orang yang meniadakan masyiatul khalqi. Terus ayat wa alamatul wa nuqsaniyah. Alamat murji'ah, ciri murji'ah menamakan ahlu sunnah dengan apa? Mukhalifah, orang yang menyelisihi atau orang yang kurang. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa iman itu sempurna. Sementara ahlu sunnah menganggap bahwa iman itu Pak kadang naik, kadang turun. Paham? Tidak ada iman itu sempurna kecuali keimanan malaikat. Selama dia manusia, selama itu ada potensi apa? Berbuat maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memang membekali diri kita ini fujur, perbuatan maksiat dan ketakwaan. Jadi iman apa? Menurut ahlu sunnah kadang turun, kadang naik. Kesempurnaan nanti. Selama kita masih hidup maka terus berrotasi berputar seperti ini. Iman turun naik. Beda dengan Murji'ah menganggap iman itu sempurna terus menerus. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Baca Abu Dzulfikar. Itu wa alamatur rafidah. Nah, ini ciri juga Rawafidah atau Syiah Rawafidah menamakan ahli sunnah dengan nabita wa nasiba. Terus sebentar dulu. Walayal haku, dan tidak mungkin ahlu sunnah diilhakkan kecuali hanya satu nama. Atau yang ada nama-nama yang lain seperti apa? Sawadul A'zam, kemudian Ta'ifah Al-Mansurah, kemudian apa lagi namanya? Sawadul A'zam, Ta'ifah Al-Mansurah, terus apa lagi? Firqatun Najiyah, Salafiyah atau Salafus Saleh atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini nama-nama yang ada dalilnya. Maka wayastahilu mustahil berkumpul nama-nama ini. Apa maksudnya ini Pak? Terkadang orang yang dakwanya sebenarnya dakwah Ikhwanul Muslimin. Namanya saja Pak Ikhwanul Muslimin. Dari namanya saja sudah apa? Ketahuan tujuannya. Yaitu mengumpulkan seluruh firqah-firqah, kelompok-kelompok. Paham? Kita ini semua saudara. Menganggap semua ini adalah ahlu sunnah. Padahal ahlu sunnah adalah yang mereka sesuai dengan manhaj dan usul-usul yang disebutkan ini. Bagaimana mungkin dikatakan ahlu sunnah kalau orang ini mengatakan Allah tidak menciptakan, Allah tidak mencintai, Allah tidak marah, Allah tidak mendengar? Masa ini dikatakan ahlu sunnah?
Apakah mungkin Jahmiyah yang menafikan nama Allah dan sifat Allah dikatakan ahlu sunnah? Syattana bainahuma. Ini sangat jauh sekali. Sehingga orang-orang yang menyerukan persatuan, Pak, dakwanya apa? Mengajak manusia bergabung. Semuanya ahlu sunnah. Semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada perkumpulan yang pernah terjadi di chatnya sana, di mana ulama-ulama berkumpul semua dari penjuru dunia, terus membuat keputusan bahwa semua ini adalah ahlus sunnah kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi yang tidak dimasukkan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, inilah yang dibawa oleh mereka yang mendakwakan persatuan. Yang itu persatuan sebagaimana yang Allah sebutkan, wa qulubuhum syatta tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu sementara hati mereka bercerai-berai, saling cakar-cakaran di dalamnya. Jadi zahirnya saja bersatu, tapi tidak mungkin ada persatuan itu kecuali persatuan di atas al-haq. Sehingga mereka membuat kaidah nata'awanu fi mattafaqna wa nata'adzaru fi mahtalafna. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberikan udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Bagus sekali kan ungkapannya? Intinya mengumpulkan manusia. Sehingga IM ini adalah mazbalatu al-firaq, tong sampahnya kelompok. Kelompok-kelompok apa saja masuk di situ tanpa memandang ajarannya pemikirannya apa. Nah, terus berbicara. Qala Muhammad bin Sami'tu wa aba su'ata yahurani bihujrani al-zagi wal bid'ah in qallani ayyuhuma ashadda yudi wa yunkirani wa al-kutubi birra'i fi baini al-thani. Nah, jadi permasalahan tentang hijr atau hajar atau tahzir ini masuk dalam permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dia ada dawabitnya, yang ada kaidahnya, ada aturannya. Jadi enggak sembarangan kita mentahzir. Kenapa Rasulullah mentahzir Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya menghajar sampai 50 hari, Pak. Tidak ditegur, tidak dijawab salamnya. Sampai 40 hari. Pas hari ke-41 datang lagi surat dari Rasulullah untuk melarang istrinya ngajak ngomong suaminya, Ka'ab bin Malik. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini sempit dadanya. Enggak ada satu orang di Madinah pun yang ngajak dia ngomong. Akhirnya Dia bertobat kepada Allah. Kemudian diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di hari ke-50. Ini baru Baru tahzir yang bermanfaat. Karena tujuannya merubah seseorang. Kalau tujuannya menjauhkan orang, ini enggak ada manfaatnya. Tahzir tapi menjauhkan orang. Atau kita tahzir mungkin orang NU, Muhammadiyah. Apa faedahnya? Mereka tambah jauh, enggak mau mengenal sunnah, enggak mau dekat ke kajian. Mereka tambah kuat. Kita yang minoritas mentahzir belum bermanfaat. Maka perlu dilihat antara maslahat dan mudaratnya tentang tahzir ini. Karena tujuan kita adalah manusia itu menerima dakwah yang hak. Ini tujuan kita. Bukan tujuan kita menjauhkan orang. Apa ini? Orang tahlilan sana kamu. Jangan, ini bukan golongan saya. Ini menjauhkan orang dari dari kebenaran. Kita hanya penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca Pak Imam.
mutakallimina. Nah, wayan hayani, dan keduanya melarang duduk bersama ahlil kalam atau ahli filsafat. Duduk tapi bisa berubah, bisa dia yang berubah, terkena syubhat pemikiran dan yang lainnya, maka dilarang. Paham Pak? Tapi kalau dia punya ilmu yang tinggi juga tentang filsafat, tentang bagaimana membantah ahlul kalam, maka ini lebih baik dia duduk. Paham? Karena ada maslahatnya merubah seseorang yang tadinya buruk menjadi baik. Dilarang kalau sekiranya tambah buruk. Duduk ke majelis ahlul bid'ah, ikut pengajian ahlul bid'ah, kalau dia tambah buruk. Tapi kalau dia ternyata duduk di majelis orang-orang NU gitu, tapi dia bisa merubah satu masjid itu menjadi masjid salafi dengan dakwanya dia, maka ini mungkin saja terjadi. Sebagaimana Musa alaihi salam, sebagaimana dengan Al-Ghulam dalam Ashabul Ukhdud, dia mengorbankan jiwanya untuk keimanan banyak orang. Paham? Jadi ucapan ulama kita itu ditempatkan pada tempatnya. Wa anin nadhari fi kutubil mutakallimin, dan melihat pada kitab-kitab mutakallimin, orang-orang filsafat. Wa yaqulani la yuflihu sahibu kalamin abada, dan berpendapat bahwa orang filsafat itu tidak akan bahagia selama-lamanya. Kenapa Pak? Karena mereka menjadikan akal ini sebagai absolut, sebagai dalil yang absolut, dalil yang hakiki, bukan Al-Quran, bukan hadis. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Qala Abu Muhammadin wa bihi aqulu. Aku juga berpendapat seperti apa yang disebutkan di buku ini. Nah, mungkin ini penjelasan ringkas. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.